Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ija? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa hari ini? Insya Allah. Oh ya. Saya dengar Bu Hadijah akan melakukan coaching bersama Kang. Benar nih? Ya, betul Pak. Baik. Dari coaching tersebut, kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Ibu Hadijah lakukan? Rencana saya yaitu nanti dalam rubrik penilaian ini saya menggunakan skala 1 sampai 4. Skala 1 sampai 4 berarti baik, terus kurang baik, terus sangat baik, dan sempurna ya. Ya. Kemudian untuk alur coachingnya? Saya menggunakan alur Tirta. Alur Tirta ya? Alur Tirta. Ya. Nah, kira-kira dari proses coaching tersebut, kompetensi apa yang ingin Bu Hadijah kembangkan kepada coachingnya? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh pada saat melakukan coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, bersifat terbuka, tidak menjudge coach. Ya, itu rencana saya Pak. Bagus sekali. Terus kalau indikator yang Ibu Hadijah inginkan seperti apa Bu Ija? Ya, jadi nanti pada saat saya memberikan pertanyaan berbobot, harapan saya kepada coach saya bahwa indikator pencapaiannya adalah coach mampu menemukan, menggali potensi yang ada pada dirinya, ide-ide yang masih tersembunyi untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Nah, bagus sekali. Kira-kira kapan waktunya Ibu Hadijah ingin melakukan coaching tersebut? Sekarang, Pak. Oh, sekarang? Oke, siap. Bagaimana Pak Miskam juga siap? Sudah siap. Siap. Kalau gitu, Bu Hadijah, nanti saya amati bagaimana jalan proses coaching tersebut ya. Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miskam. Apakah Ibu Ija ada waktu sebentar? Oh ya, ada Pak. Penasaran nih, ada apa nih? Maaf ya Bu, saya ganggu waktu istirahatnya sebentar. Oh, enggak apa-apa Pak, silakan. Begini Ibu, saya butuh teman curhat untuk menceritakan keluh kesah saya. Apakah Ibu bisa membantu? Insya Allah saya akan berusaha membantu Pak. Kita nanti sama-sama sharing, karena saya juga kan masih dalam tahap belajar juga. Iya, sebetulnya sih saya ingin mendapat pencerahan dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Masalahnya apa Pak? Gini Bu, kemarin saya kan dapat giliran supervisi di kelas. Nah waktu supervisi itu saya dapat teguran dari pengawas. Oh, berbentuk apa tegurannya Pak? Sebenarnya masalahnya sih tidak terlalu berat sih. Gara-gara saya tidak mengajar menggunakan buku paket Bu Guru. Terus Pak, menurut Bapak kita
ngobrol pada saat ini, harapan Bapak setelah ini acara obrolan kita ini apa Pak kira-kira harapan Bapak? Nah, di sini saya katakan kepada beliau, saya mengajar menggunakan berbagai sumber referensi seperti buku umum yang ada di Google, yang penting bisa mengacu pada kurikulum dan perangkat pengajaran lainnya. Nah, setelah saya sampai kepada beliau, beliau merasa tersinggung. Bagaimana nih, Bu Guru? Terus kira-kira masalahnya tantangan Pak Miskam saat mengajar sehingga Pak pengawas merasa tersinggung itu apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya menggunakan berbagai sumber supaya tidak monoton terhadap buku teks saja. Contohnya saya memakai LCD, PowerPoint, tayang video, pembelajaran, kolaborasi, keluar kelas dengan belajar di alam, dan lain-lain sebagainya, Bu. Oh, begitu ya Pak. Nah, sekarang menurut Pak Miskam, agar Pak Miskam sama pengawas ini menjadi seimbang gitu, keinginan pengawas sama keinginannya Pak Miskam bisa bertemu, rencana aksi apa yang Pak Miskam akan lakukan? Rencana saya sih ingin bertemu nanti dengan Pak Kepala Sekolah, ingin menceritakan bahwa saya belajar memakai LCD, kemudian buku mencari di Google, kemudian dengan PowerPoint, itu saya ceritakan nanti di Kepala Sekolah biar tidak salah sangka Pak Kepala Sekolah. Oh ya, bagus rencananya itu Pak. Kemudian selain itu, misalnya ini kan Pak Miskam sudah bagus sekali dalam pembelajaran sebenarnya kan. Iya. Menurut saya apa yang telah Pak Miskam lakukan itu sudah sangat baik. Jadi tidak terfokus pada buku paket. Nanti juga rencananya Pak Miskam untuk menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa pilihan Pak Miskam menggunakan berbagai sumber itu adalah bertujuan untuk mengcover atau memfasilitasi kebutuhan anak yang berbeda-beda. Seperti itu Pak ya? Iya sih, itu sih rencana saya. Saya akan memetakan anak-anak nanti sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu Bu, Iya. kebutuhan belajarnya Bu Guru. Bagus sekali itu Pak Miskam. Rencananya itu sungguh sangat luar biasa menurut saya. Nah, setelah itu Pak Miskam, komitmen Pak Miskam nanti agar ini berkelanjutan, berkesinambungan, tidak sampai di sini saja kegiatan Pak Miskam pada waktu supervisi oleh Pak Pengawas itu, apa yang akan Bapak lakukan untuk tetap berkomitmen? Rencananya sih mau diskusi nanti tentang pembelajaran yang baik ini, terutama dengan Pak Kepala Sekolah, kemudian bersama dengan rekan-rekan nanti Bu. Iya, bagus sekali tuh komitmennya Pak. Jadi kedepannya kan setelah kepala sekolah paham, kemudian rekan-rekan sejauh juga paham tentang apa yang sudah Bapak lakukan di kelas itu untuk memfasilitasi anak, kebutuhan belajar anak, nanti otomatis kepala sekolah sama rekan sejawat akan ikut melakukan hal tersebut, apa yang telah Pak Miskam lakukan itu. Yaitu nanti rekan-rekan sejawat akan mengikuti jejaknya Pak Miskam untuk mengcover semua berbagai sumber metode, jadi tidak monoton dalam pembelajaran. Iya betul Bu. Nah, ya. Bagus sekali Pak. Gimana obrolan ini? Sebetulnya sih besok insya Allah saya akan informasikan, kemudian mungkin setelah itu kita aksinya kita mulai mungkin lusa atau apa, setelah kita berbicara dengan kepala sekolah kemudian bersama teman-teman, itu sih rencana saya Bu Guru. Iya, bagus sekali itu Pak Miskam.
saya sangat mendukungnya dan insya Allah saya juga akan mengikuti jejaknya Pak Miskam karena kita ini sama-sama belajar juga. Karena saya juga dalam tahap belajar, insya Allah saya akan mengikuti jejaknya Pak Miskam menggunakan berbagai sumber media dalam pembelajaran sehingga anak-anak kita yang berbeda kebutuhan belajarnya bisa kita fasilitasi dengan baik dalam satu kali pembelajaran seperti itu Pak Miskam ya. Saya juga ya harapan saya Pak Miskam kita sama-sama nanti setelah ini juga kalau ada tantangan-tantangan baru yang dihadapi nanti tidak apa-apa Pak Miskam menghubungi saya lagi, kita bisa saling sharing-sharing seperti ini. Ya, itu harapan saya Pak Miskam ya. Oke, dan terima kasih atas waktunya Bu Guru. Semoga kita diberikan kesabarannya Bu Guru dan kesehatan. Ya, amin. Gimana perasaannya sekarang Pak Miskam? Alhamdulillah lumayan lega lah dengan pertemuan kita ini. Ya. Iya. Mudah-mudahanlah berlanjut. Oke, terima kasih banyak ya. Pak Miskam ya. Sama-sama Bu Guru. Mohon maaf Pak Miskam jika tadi obrolan pada saat kita ngobrol ada hal-hal yang kurang berkenan tanpa saya sengaja. Jadi saya mohon maaf. Sama-sama Bu Guru dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Hadijah dan Pak Miskam. Jadi sangat menikmati sekali saya tadi dari proses coaching tersebut. Kemudian untuk Bu Hadijah, setelah saya mengamati bahwa apa yang sudah direncanakan sudah berjalan dengan bagus, artinya Bu Hadijah sudah mengembangkan proses dari alur tirta tersebut, mulai dari menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, terus kemudian rencana tindak lanjut sudah dipaparkan, dan tanggung jawabnya juga. Dan dari coaching tersebut, saya melihat bahwa Pak Miskam atau Koce berhasil menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Itu sudah sangat luar biasa dari Bu Hadijah. Artinya tujuan atau indikator yang sudah direncanakan itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada tadi yang mungkin bisa mungkin ditanyakan sama Bu Hadijah, skala mungkin. Skala dari sejauh mana bahwa Pak Miskam itu melaksanakan rencana atau solusi yang sudah yang akan dilaksanakan tersebut, begitu. Mungkin itu bisa digali lagi karena memang indikator atau rencananya sudah disebutkan tadi, tapi skalanya mungkin Bu Hadijah, ya. Bagaimana Bu Hadijah? Iya. Kalau skala ketercapaian indikator yang sudah direncanakan sebelum observasi tadi bahwa Pak Miskam sudah mencapai skala antara 3 sama 4. Jadi di tengah-tengah. 3 lebih gitu. Tinggal sedikit saja. Ya. Artinya dari sana mungkin kita dari proses tersebut baru sangat lengkap, sangat bagus sekali pencapaian indikator dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Miskam. Mantap. Saya menikmati sekali Bu Hadijah tadi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Sehingga kita bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita lagi untuk lebih banyak kita belajar lagi. Terima kasih banyak Bu Hadijah. Insya Allah lain waktu kita akan tetap menjalin komunikasi untuk giat lebih belajar lagi.
Mungkin itu saja dari saya, Bu Hadijah. Iya, terima kasih banyak juga Pak. Siap, terima kasih banyak. Saya ucapkan semangat buat proses coaching berjalan lancar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.